Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi dengan channel Bingkai Islam. Hari ini kita akan bahas tentang seorang mualaf Siti Ainum. Dulunya pernah mengkristenkan orang muslim separuh desa. Siti Ainun Khalifah adalah seorang mualaf. Sebelum memeluk Islam, Siti mendapat tugas menarik orang muslim agar berpindah agama. Saat itu saya lebih banyak menarik orang-orang terutama muslim KTP. Karena sangat mudah membawa mereka pindah agama. Caranya lewat kehidupan seharian, budaya, lingkungan, ujar Siti ketika menceritakan proses keislamannya yang begitu luar biasa. Ketika Siti ditugaskan di Blitar, Jawa Timur, di sana, dia memasuki sebuah desa yang kesehariannya hanya bertani. Siti pun hidup berdampingan dengan mereka seperti warga pada umumnya. Ketika Siti ditugaskan di Blitar, Jawa Timur, di sana, dia memasuki sebuah desa yang kesehariannya hanya bertani. Siti pun hidup berdampingan dengan mereka seperti warga pada umumnya. Ia selalu datang untuk menyapa mereka. Secara perlahan dan bertahap selama hampir setahun, akhirnya sebagian orang dari desa itu memeluk Kristen. Pada 2004, Siti pindah ke Jakarta untuk menekuni bisnis. Selain berbisnis, Siti juga mendirikan lembaga bimbingan. Namun, dalam perjalanannya menjalankan bisnis, dia selalu menemui kegagalan. Ia pun mengadu kepada Tuhannya. "Ya Tuhan, apa yang Engkau mau dari saya? Saat itu saya posisi di Jakarta sendiri. Dengan berbagai macam kegagalan bisnis yang saya jalani, kemudian saya minta ke Tuhan berikan petunjuk jika Tuhan masih sayang sama saya. Hadirkan padaku keluarga yang bisa menerima saya apa adanya." Akhirnya Siti dipertemukan dengan keluarga sederhana, dan tinggal di tengah pematang sawah. Dalam keadaan bangkrut, Siti meminta agar bisa tinggal di rumah tersebut. "Saya tinggal di situ, itu saya habis keluar dari rumah sakit karena saya habis bangkrut yang membuat saya akhirnya mencari Tuhan saya di mana," katanya lagi. Diakuinya, keluarga tersebut tidak memaksanya untuk memeluk Islam. Namun, keluarga itu mengizinkan Siti tinggal bersamanya. Dia hanya bilang, "Kamu boleh tinggal di tempat ini, tapi di sini keluarganya Muslim. Apakah kamu mau?" Saya bilang tidak masalah, pungkas dia. Hidup di tengah-tengah keluarga Muslim, akhirnya Siti diajarkan hidup secara Islam, mulai dari belajar wudhu, salat, hingga membaca syahadat. Namun, ketika Siti menolaknya, keluarga tersebut tidak mempermasalahkannya. Saat itu saya mengikuti dan ada rasa senang. Sampai pada akhirnya mereka mengajak saya untuk bersyahadat secara resmi, imbuhnya. Namun, meskipun sudah mengucap 2 kalimat syahadat, tapi Siti merasa hati dan jiwanya belum merasakan hidayah sebagai seorang muslimah. Bahkan, dia masih enggan menyebut Tuhan dengan nama Allah. Kemudian, Siti pun meminta kepada Tuhan agar diberikan hidayah. Selang 2 minggu lebih, saya melakukan perjalanan dari Bogor ke Jakarta. Saya lewat Parung naik motor sama kakak angkat saya. Di perjalanan kakak saya bilang gini, "Ini sudah waktunya salat zuhur, salat dulu yuk."
Akhirnya saya salat di situ, numpang salat di rumah temannya kakak angkat saya, jelas dia. Untuk kali kedua, Siti dipertemukan lagi dengan keluarga sederhana. Sebuah keluarga yang tinggal di bedeng beratap seng di tengah-tengah peternakan ayam. Kemudian, ia pun melaksanakan salat di sana. Pada rakaat terakhir, di sujud saya merasakan ada sesuatu yang saya tidak bisa utarakan itu dengan kata-kata. Saya melihat ada sinar putih seputih-putihnya. Dan saya merasakan ada satu kedamaian, kebahagiaan yang tidak terwakili oleh apapun. Hingga kini saya tidak pernah merasakan kebahagiaan dan kedamaian seperti yang saya rasakan saat itu, aku Siti. Saat itu, setelah mengakhiri salatnya, dengan tegas Siti mengatakan kepada Allah, "Ya Allah, itu lidah saya merasa seperti sudah terbiasa menyebut Allah padahal sebelumnya tidak." Untuk yang pertama kali, dengan tegas ia mengatakan jika dirinya seorang muslimah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Saya terima tubuh jiwa raga saya Islam." Saya terima hidayah-Mu ya Allah. Artinya apa? Hidayah itu diberikan kepada siapapun, kapanpun, dimanapun. Bukan sucinya tempat yang gelar sajadah yang warna-warni, bukan. Allah memberi hidayah ketika saya ada di tempat yang sangat kumuh. Banyak seng-seng di peternakan ayam yang bau tai ayam. Di situ justru saya mendapatkan hidayah, ungkap Siti. Terima kasih sudah mendengar ulasannya. Jangan lupa sukai video ini dan subscribe dan komen. Bagikan video ini, semoga bermanfaat.